Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Antarini, NIM 215231-251 dari Prodi Perbankan Syariah kelas 2G. Di sini saya akan mereview sebuah film dokumenter berjudul Perjanjian Giyanti dan Terbelahnya Jawa. Perjanjian Giyanti merupakan suatu peristiwa besar di masa silam. Situs sejarah ini hadir sebagai perekat kolektif masyarakat dengan peristiwa tersebut. Perjanjian ini lahir sebagai sebuah kesepakatan segitiga politik antara Pangku Buana III, Pangeran Mangkubumi, dan Perserikatan Perusahaan Dagang Hindia Belanda atau VOC pada tanggal 13 Februari 1755. Nama Giyanti sendiri diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian, yakni di Desa Janti. Dalam pelafalan Belanda, ia tersebut sebagai Giyanti, dan secara tertulis ia terbaca sebagai Giyanti. Tempat tersebut sekarang dikenal dengan Dukuh Kerten Jatiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Di masa silam, Perjanjian Giyanti ini dibuat dalam rangka meredam api konflik yang terjadi berlarut-larut pasca perpindahan Keraton Kartasura ke Surakarta. Api dari peristiwa geger pecinan ternyata belum mati tepat di sumbunya. Ketika itu Mangkubumi yang membantu Paku Buana II dalam meredakan api konflik mendapatkan hadiah berupa sebidang tanah dari Paku Buana II. Namun luas tanah yang diberikan rupanya menimbulkan kecemburuan. Salah seorang pangeran lalu mengeluhkan ketidakadilan terkait hadiah tersebut kepada Gubernur Jenderal Baron van Imhoff. Sang Gubernur Jenderal di Batavia itu pun lantas mengeluarkan keputusan yang membuat tanah tersebut tidak jadi dimiliki oleh Mangkubumi. Akhirnya dia minta izin pada kakaknya, daripada lumbu saya dikurang, lebih baik buanglah saja saya. Buanglah kemana sampai saya tidak bisa kembali lagi ke Jawa. Akhirnya diberi sangut 3.000 ril, ini untuk jatah makan anak buahmu. Silakan pergi. Malamnya pergi. Sejak itulah pecah perang Mangkubumi, puluhan ribu prajurit Kompeni Prajurit Jawa. Perlawanan ini mendorong Gubernur VOC untuk Jawa Utara Nicholas Harty mengambil sikap untuk menyelamatkan daerah operasionalnya. Secara tertutup, Harty melakukan perundingan dengan Pangeran Mangkubumi. Setelah berkali-kali melakukan perundingan, Harty bersepakat dengan keinginan Pangeran Mangkubumi yang juga hendak menjadi penguasa di tanah Jawa. Pada tanggal 23 September tahun 1754, nota kesepahaman antara VOC dan Pangeran Mangkubumi terlaksana, dan nota tersebut disampaikan kepada Pangku Buana III, sang pengganti Pangku Buana II. Nota tersebut menyatakan bahwa Pangeran Mangkubumi mendapatkan wilayahnya pada tanggal 4 November tahun 1754. Pangku Buana III menyatakan persetujuannya terhadap hasil perundingan Gubernur Jawa Utara dengan Mangkubumi. Surat pernyataan itu disampaikan oleh Pangku Buana III kepada gubernur. Kesepakatan ini mendorong terjadinya sebuah perjanjian besar yang ditandatangani di Desa Giyanti, beberapa kilometer di sebelah timur Surakarta. Penandatanganan Perjanjian Giyanti ini menjadi pangkal dari terbelahnya tanah Jawa menjadi dua bagian atau yang dikenal dengan istilah Palihan Nagari. Hal ini menjadi awal mula naik tahtanya Mangkubumi di Yogyakarta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono I dengan gelar Senopati Inglaga Sayyidin Panotogomo Khalifatullah. Sejak ditandatangani perjanjian tersebut pada tanggal 13 Februari tahun 1755. Sementara itu, pasca perjanjian Giyanti, Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa
yang dahulu membantu Mangkubumi masih terus melakukan pemberontakan, seperti halnya menghubungi Pangeran Sambernyawa yang juga merupakan trah Pangkubuwana turut menuntut hak sebagai penguasa wilayah. Dalam gerakannya pada Oktober tahun 1755, Pangeran Sambernyawa berhasil mengalahkan satu kelompok pasukan VOC. Kemudian pada Februari 1756, ia juga hampir membakar keraton yang baru didirikan di Yogyakarta. Setelah perang bertahun-tahun, VOC akhirnya mudahinya dengan pendandatanganan perjanjian Salatiga pada tahun 1757. Perjanjian ini buatan yang jawab terbatas pada perjanjian yang disepakati bahwa Pangeran Sambernyawa pendapat sebagai yang wilayah Surakarta dengan kekuasaan yang banyak. Pikiran penjelasan tersebut, kegiatan serta seluruh Sumatera dan Jawa ini kemudian hari kepada 1813 di masa Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles dari Kerajaan Inggris. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.